Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 20 April 2025, Hari Paskah. Tema renungan kita adalah bangkit berkali-kali. Firman Tuhan terambil dalam Roma pasal 6 ayat 9 sampai dengan ke-10. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Satu kali untuk selama-lamanya dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur saat ini kami merayakan hari Paskah, hari kemenangan, hari kebangkitan yang berdampak kepada hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala ada orang bertanya, siapa Tuhanmu? Kita bisa menyebut berbagai macam cara. Kita bisa menyebut Tuhan kita adalah Yesus Kristus. Tapi kita bisa menyebut dengan sebuah kesepakatan bersama, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Tuhan yang bangkit dan bukan Tuhan yang mati. Ini adalah hal yang penting. Karena di dalam kekristenan kita bertemu dengan Kristus yang bangkit dari kematian, dan Kristus yang membangkitkan orang-orang yang mati, dan Kristus yang menjanjikan setiap kita masing-masing satu hari nanti akan mengalami kebangkitan setelah melewati kematian yang ada. Sehingga kata kematian siogianya adalah sesuatu yang tidak ada dalam kamus orang-orang percaya, kecuali satu kematian, yaitu kematian mematikan dosa dan kita tetap hidup bersama dengan Kristus. Kita akan belajar sebuah tema yang namanya itu bangkit berkali-kali. Kalau kita bertanya tentang mati, mati tidak bisa berkali-kali. Mati itu cuma satu kali. Kita mau mati dua kali pun tetap tidak bisa. Ada orang yang memang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Dia bunuh diri. Bunuh diri cuma bisa satu kali. Mati tidak bisa berkali-kali. Kalau kita punya hobi yang lain, hobi memancing bisa berkali-kali. Kita hobi jalan-jalan ke luar negeri bisa berkali-kali selama uang tersedia. Tetapi kalau hobi mati, tetap sekalipun itu hobi, ada orang yang suka mati mungkin dia tidak bisa berkali-kali, tetap mati satu kali. Setelah itu dia akan hidup dan akan mengalami yang namanya itu penghakiman, menghadap tahta penghakiman. Tapi kalau berbicara tentang mati dalam aspek yang lain, tidak secara fisik, setelah kita menjadi anak Tuhan, Tuhan janjikan keselamatan, Tuhan janjikan kebangkitan. Setiap kita yang telah percaya kepada Kristus, Kristus yang adalah kebangkitan, kehidupan, dan kita yang percaya kepada Dia akan dibangkitkan sekalipun kita sudah meninggal, dan kita tidak pernah akan meninggal kembali. Jadi ada banyak aspek kita belajar dalam banyak hidup ini, itu bisa berkali-kali. Tetapi mati cuma satu kali. Melaksanakan hobi bisa berkali-kali, melakukan banyak aspek bisa berkali-kali. Yang sangat jelas tiap hari yang kita lakukan berkali-kali adalah bernafas. Satu hari, hirup, buang, hirup, buang. Coba hitung satu hari. Berapa kali antara menghirup udara dan kemudian mengeluarkan udara. Makan dan minum berkali-kali, tidur berkali-kali. Kita menikmati anugerah berkali-kali. Namun banyak kemudian orang-orang percaya di dalam saat-saat kita merayakan hari kebangkitan Kristus, itu matinya itu berkali-kali. Tapi bukan mati secara fisik, mati semangat, mati inisiatif, mati hati mati hati memaafkan, mati hati berdamai. Sulit sekali untuk memaafkan, sulit sekali untuk berdamai dengan orang-orang yang sudah melukai kita. Kita tidak bisa mengampuni, sedangkan kita lupa. Jangan-jangan kita pun melakukan perkara yang sama, yaitu melukai orang lain, merugikan orang lain, hanya kita tidak rasa. Itulah sifat manusia. Kalau kita melakukan keburukan kepada orang lain, kita tidak merasa. Tetapi kalau orang lain melakukan keburukan kepada kita, kita terasa sekali, dirasa-rasa, diingat-ingat, dihitung-hitung. Dihitung berapa banyak orang berbuat kesalahan kepada kita. Tapi kita tidak pernah menghitung berapa banyak kesalahan yang kita buat kepada orang lain. Jadi ada orang berbuat dosa berkali-kali, menyakiti berkali-kali, mengecewakan berkali-kali. Ya, tidak tepat janji berkali-kali. Sudah bayar, sudah hutang, tidak mau bayar, padahal uang ada, juga berkali-kali. Keburukan-keburukan yang berkali-kali siogianya. Di saat-saat perayaan Paskah ini, kita harus matikan dan tidak pernah dihidupkan kembali. Lalu apa yang perlu dibangkit itu berkali-kali? Yaitu semangat mengasihi itu harus terus bangkit berkali-kali. Semangat mencintai itu harus terus berkali-kali. Semangat memaafkan kesalahan orang lain itu harus terus berkali-kali.
Tidak ada yang namanya itu berhenti. Terus menerus seperti sungai yang mengalir tiada hentinya. Tidak pernah mengalami yang namanya itu musim kekeringan. Tidak pernah mengalami yang namanya itu musim tandus. Semuanya selalu mengalir sebagaimana Tuhan telah mencintai kita, mengasihi berkali-kali, mencintai berkali-kali, menjaga berkali-kali, bahkan tidak ada satu kali pun di mana Tuhan itu libur. Kita sudah melewati liburan yang panjang karena ada hari raya yang besar, 1 minggu bahkan 2 minggu. Tuhan tidak pernah kemudian menghentikan seluruh kegiatannya di dalam memelihara, mengasihi, melindungi, menguatkan kita. Sioganya di dalam hari Paskah ini kita berjuang untuk melakukan hal yang positif itu berkali-kali. Dan hal-hal yang buruk yang dilakukan berkali-kali, itu kita hentikan. Sikap marah-marah, sikap pendendam, sikap pembenci, sikap suka mengadu domba, suka menggosip, suka mencari-cari kesalahan, suka-suka mencari keributan. Bila kita menjadi orang yang bangkit berkali-kali untuk hal-hal yang positif, buah-buah roh yang diajarkan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di dalam Matius pasal 5 kita menjadi terang yang terus-menerus, kita menjadi garam yang terus-menerus. Perbuatan baik kita yang terus-menerus yang tiada henti. Di sanalah Tuhan dimuliakan. Siogianya, tatkala kita memaknai hari Paskah, kita memaknainya dengan sikap yang tepat dan benar. Matikanlah segala yang buruk. Dosa yang sudah kita lakukan berkali-kali, kita matikan, kita kubur dalam-dalam. Dan tidak pernah akan dibongkar dan dibuka kembali. Tetapi kebaikan-kebaikan Allah yang ada pada diri kita wujudkan dalam sebuah kehidupan yang baik, yang kita lakukan berkali-kali. Kita mengucapkan kata-kata yang memberkati orang lain berkali-kali. Kita suka membantu orang yang dalam segala kelemahan dan kesulitan berkali-kali, yang tidak pernah henti, terus mengalir sebagaimana Tuhan sudah memberikan kebaikannya, kasihnya, cintanya, perlindungannya, penyertaannya, pertolongannya yang tidak terhenti berkali-kali. Siogianya Allah dan Kristus sebagai guru agung kita, sebagai guru yang terbaik, rabi kita yang agung, kita melakukan perkara yang sama seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mencintai berkali-kali, mengasihi berkali-kali, mengampuni berkali-kali, memberkati berkali-kali. Sehingga tatkala satu hari kelak nanti kita bertemu dengan Tuhan, Tuhan meminta pertanggungjawaban untuk apa yang sudah kita perbuat selama dalam hidup ini. Kita bisa dengan jelas dan gamblang menjelaskan kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah belajar menjadi hamba-Mu yang setia, melakukan semua kebaikan berkali-kali. Karena kebangkitan yang sudah Engkau nyatakan telah membangkitkan kami, dan biarlah kematian-Mu juga membuat aku tetap sudah mati terhadap dosa, dan dosa itu tidak pernah aku akan angkat kembali. Tetapi aku ingin bangkit, aku ingin hidup, menjadi anak-Mu yang memuliakan Allah, menjadi anak-Mu yang memberkati, yang menjadi terang, menjadi garam, menjadi kebaikan buat orang lain berkali-kali. Sehingga Tuhan dimuliakan lewat hidup kami. Biarlah sahabat seperjalanan kita berdoa di suasana Paskah ini. Kita berjanji di hadapan Allah, mengambil komitmen, ya Tuhan tolonglah aku, supaya aku menjadi pribadi yang menghasilkan kebaikan yang berkali-kali, keindahan yang berkali-kali, sebuah hidup yang bisa memberkati orang berkali-kali. Tetapi dosa itu tidak akan aku lakukan berkali-kali, karena aku sudah mati di dalam Kristus yang telah tersalib untuk kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.